Selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya, terima kasih udah klik video ini dan kenalin nama aku Lucy. Di video pertama aku ini, aku bakal nge-share pengalaman aku pakai krim DR Pure atau Dr. Pure. Di sini aku bakal nge-review sejujur-jujurnya. Awalnya aku beli Dr. Pure ini karena tergiur yang reviewnya bagus-bagus, mukanya jadi kenceng, glowing gitu. Udah deh, beli Dr. Pure ini. Pertama pemakaian, mukaku emang udah agak bersihan, dan setelah 3 hari pemakaian kulit muka aku tuh jadi mengelupas sampai hari ke 10 pemakaian. Setelah itu mukaku jadi bener-bener emang mutihin, jadi glowing, jadi bersih. Bekas jerawat aku itu memudar, dan muka aku itu waktu itu sama tangan beda, jadi putih. Nah, ini penampakan muka aku pas pakai Dr. Pure selama 2 minggu. Dan waktu itu aku rutin pakai krim Dr. Pure itu sampai habis 1 paket. Tapi kalau sabunnya aku nggak pakai karena aku nggak cocok. Dan setelah habis 1 pot itu aku beli lagi deh 1 pot lagi yang baru 1 pot aku pakai Dr. Pure yang baru itu. Aku ngerasa mukaku itu ada yang aneh, jadi muncul beruntusan kecil-kecil. Pas tiap aku nyuci muka, di mukaku tuh kayak ada pasir-pasirnya gitu loh, sebelah sini, sebelah sini. Waktu itu aku pikir wajar, karena kebetulan aku baru 2 hari di Bandung, dan cuaca di Bandung itu emang lagi panas. Dan si beruntus itu aku kiranya cuman biang keringat biasa. Dan seperti biasa aku masih pakai si krim Dr. Pure itu malam dan siang. Udah 2 hari beruntusan di muka aku itu nggak hilang dan terus bertambah. Bayangin semuka aku itu kayak ada pasir-pasirnya, semuka pokoknya beruntusan kecil-kecil kayak. Dari situlah aku kepikiran, muka aku kenapa kok sampai beruntusannya kayak gini. Waktu itu aku juga mengira-ngira mungkin dari si sabun Dr. Pure itu, karena waktu itu sabun aku itu nggak kebawa, jadi yang kebawa itu cuman sabun Dr. Pure karena baru beli, jadi aku pakai deh sabun itu. Terus setelah mukaku muncul beruntusan itu, aku udah nggak pakai sabun Dr. Pure itu sama sekali. Setelah seminggu di Bandung, muka aku itu agak membengkak, agak kemerahan juga. Nah, si beruntusan tadi itu jadi agak bengkak gitu dan gatel di sebelah sini, seluruh muka aku pokoknya gatel. Nah, dari situ aku mulai stres. Dan aku terus mengira-ngira kenapa muka aku sampai kayak gini, sampai aku itu seujon sama makanan yang waktu itu aku makan di Bandung. Karena baru seminggu di Bandung, aku itu tiap hari makan seafood yang dibuatin oleh mertua aku. Ya udah deh, jadi intinya aku itu ngira akibat muka aku beruntusan dan gatal-gatal itu alergi dari makanan. Karena dulu aku ngiranya kalau dari krim itu nggak mungkin, soalnya kan aku udah lumayan lama lah, udah sebulanan lebih gitu pakai krim ini, tapi nggak kenapa-napa gitu di muka aku. Nah, ini penampakan pas muka aku mulai bengkak sampai aku nggak jadi main. Dan kalau yang ini pas parah-parahnya banget muka aku. Di hari itu juga aku langsung diperiksa ke puskesmas di daerah Bandung, dan kata dokternya aku itu keracunan makanan, keracunan dari seafood gitu. Setelah pulang dari dokter itu aku dikasih lah obat, udah sampai rumah aku minum obatnya. 2 hari kemudian si bengkak-bengkak di muka aku itu emang agak ngempes. Nah, setelah 3 hari aku ke dokter itu, aku baliklah kontrol lagi ke sana. Aku dikasih cairan infus buat ngompres di muka aku yang bengkak itu biar bengkaknya cepet hilang.
Tapi setelah aku kompres pakai cairan infusan itu, muka aku jadi kering, tapi emang benar-benar ngempesin. Oh iya, sempet lupa, pas pertama aku ke dokter itu, dia saranin aku supaya aku selama muka aku itu belum sembuh, aku dilarang untuk gak pakai apapun di muka aku. Jadi aku nurut deh. Nah, setelah aku pakai si cairan infusan itu di muka aku selama 1 minggu, emang bener muka aku itu udah bener-bener kayak semula, cuman jadi lebih kering. Nah, jadi ceritanya muka aku itu udah sembuh dan aku bandel lagi. Malamnya aku Nah, setelah sembuh, aku pakai lagi lah si krim malam itu sama krim siangnya. Dan besoknya muka aku itu jadi gatal-gatal lagi, jadi bengkak lagi. Gatalnya itu bukan cuma di muka, tapi sampai ke leher-leher sini. Yang awalnya cuma di sini aja, ini jadi ke sini. Terus di tangan aku juga, di bagian sini juga gatal-gatal. Tapi waktu itu cuman gatal-gatal biasa dan bengkaknya juga nggak terlalu kayak waktu itu gitu. Dan udah deh, ceritanya hari itu juga aku pulang ke Garut. Dan pas aku udah sampai Garut, muka aku itu jadi tambah gatel, bengkaknya emang udah muncul lagi, udah agak ngegedein lagi muka aku. Gatalnya mulai menjadi di muka, leher, tangan, sampai ke kaki-kaki gatal. Aku selalu nanya ke diri aku sendiri, Aku kenapa? Muka aku kenapa lagi? anjir gila. Nah, selama di Garut, aku disaranin sama tetangga-tetangga aku ke dokter kulit di daerah aku. Sesampainya di sana, aku konsultasi lagi dan aku dikasih salep racikan dari dokter itu dan obat lagi. Setelah 2 harian, muka aku itu emang udah sembuh pakai salep itu. Cuman si bengkak-bengkak di muka aku itu kan agak kemerahan. Nah, si kemerahan itu jadi gosong, jadi hitam. Pas pakai salep dari dokter kulit itu, muka aku itu jadi mengelupas semuanya. Seluruh kulit aku di sini mengelupas dan lebih parah daripada saat pertama memakai si dokter Pure. Nah, setelah beberapa hari mulai sembuh muka aku dan aku masih penasaran akibat muka aku itu jadi bengkak itu apa dari krim atau dari makanan. Biar penasaran aku itu hilang, setelah sembuh malamnya aku pakai lagi lah si krim malam dokter Pure itu dan bener tengah malam mukaku itu gatel lagi, panas lagi, dan dari situlah aku tahu penyebab aku iritasi itu dari krim malam si dokter Pure. Dan si krim malam itu aku langsung buang dan krim siangnya aku masih pakai karena waktu itu nyisa setengah lagi dan sayang lah, mending pakai aja karena krim siangnya itu emang baik-baik aja gitu, gak ngefek juga ke muka aku, gak mutihin kalau krim siangnya. Jadi udah deh, itu pengalaman aku selama pakai dokter Pure. Muka aku dari bagus glowing sampai bengkak iritasi. Nah, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian dan terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like videonya, komen di bawah ini, dan subscribe channel aku biar channel aku berkembang kayak channel-channel lainnya dan aku lebih rajin bikin video-video lainnya.